Shalom. Shalom. Pujilah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dia masih beri kesempatan buat kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Sambil nunggu yang lain, kita akan datang ke Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian besar dan ajaib Tuhan. Adil dan
akan membuka dalam doa. Engkau Allah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, telah menggerakkan hati kami untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman saat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hati, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau. Engkaulah Allah disembah dan dimuliakan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian, baik WM, singer, pemain musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bekerja melalui mereka Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan, agar sampai di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, oleh karena akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pilur-pilur menyembuhkannya ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu minggu depan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami terlebih menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini mulai lemah imannya. Tuhan melawat mereka, dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bekerja luar biasa, menjamah Tuhan, mengembalikan mereka untuk rindu bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan hati kami, jiwa roh kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita banyak berdiri. Kita akan berjalan.
Kita angkat pujian selanjutnya. Cici loro telu. mengucap syukur karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama Bu Esther akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya seluruh persembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan kita akan pujian Pratoyo Gusti Yesus. Rasa kesadaran
Puji nama Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang setia kepada kita. Kalau kita untung percaya kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan suatu firman Tuhan, kita angkat pujian, jiwa aku haus. Jiwa
kami Tuhan. Kerinduan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, Engkau mendidik kami, Engkau mengajar kami, Engkau menemplak kami, Engkau menasihati kami dengan firman-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya kami boleh dekat, melekat kepada Engkau. Kami setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Jiwaku haus. Haleluya. bersyukur hari ini karena Engkau hadir di tengah kami dan memberkati jiwa kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan berkati jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua boleh berada di dalam kasih karunia dan anugerah-Nya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, taat karena kasih dan setia tak terpisahkan. Kata taat itu untuk banyak orang, pola pikir orang pada masa kini itu bukan sesuatu yang gampang. Orang pada masa kini lebih berpikir tentang kebebasan, memiliki kebebasan dalam hidup, bahkan kebebasan sampai kepada perkara-perkara yang jahat sekalipun. Kita lihat berita-berita atau apapun yang disampaikan baik TikTok, baik yang lain yang ada di online sana. Banyak hal menunjukkan bahwa tiap orang punya kebebasan menyatakan pendapatnya, walaupun itu sebenarnya jahat, walaupun itu sebenarnya tidak benar, yang dalam istilahnya hoax dan lain sebagainya. Itulah kehidupan pada masa ini. Tetapi mari kita belajar tentang taat dalam kehidupan ini. Anak Allah diajarkan oleh firman Allah agar hidup taat. Memang ada bermacam-macam orang yang taat. Ada orang yang taat
karena takut. Takut taat sekali dalam agamanya karena takut nanti mendapat hukuman dari Allahnya. Begitu banyak orang taat karena takut. Tapi ada sedikit yang lebih baik lagi. Taat karena takut. Itu Mas Andres. Yang kedua, taat karena takut. Itu yang kita lihat pada gambar itu dilakukan oleh para tentara atau ABRI, saudara. Pada awalnya mereka diajarkan untuk taat, untuk disiplin, untuk setia, dan untuk terhormat. Itu menjadi ajaran yang kuat dimasukkan pada mereka-mereka yang masuk di bidang sini. Memang awalnya sangat menyakitkan. Kadang-kadang para siswa yang masuk di tempat itu mereka merasakan kesulitan yang sangat besar terhadap diri mereka. Tetapi pada akhirnya mereka yang bisa melanjutkan dan sampai menjadi ABRI, mereka menjadi orang-orang yang begitu taat, begitu setia, dan begitu punya hormat sekali kepada atasannya. Tidak ada tentara itu yang bertemu dengan atasannya tidak langsung begini, ya. Mungkin kalau Ibu Gato sudah tahu hal itu. Kita lihat bahwa apa yang diajarkan itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Itu sesuatu yang lebih bagus daripada taat karena takut hukuman. Tetapi ada yang lebih dari itu, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa kita itu perlu taat, ya. Taat karena kasih. Kita lihat di dalam firman Allah, kita baca dulu Ulangan 7 ayat 9. Silakan membacakan Ulangan 7 ayat 9. Mari. Ulangan 7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang sejati, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Iya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah adalah Allah yang setia dan sangat mengasihi umat manusia, tetapi Ia akan menyatakan kasih setianya terhadap orang-orang yang mengasihi dan setia kepadanya. Amin. Berbeda, saudara, kalau engkau tidak taat, tidak mengasihi Allah, dengan engkau yang mengasihi Allah dan melakukan ketaatan terhadap firman-Nya berbeda. Saudara yang tidak pernah mau taat, engkau sama sekali tidak akan merasakan kasih Allah di dalam hidupmu.
di dalam hatimu. Engkau mungkin mendapatkan banyak hal yang engkau rasa baik di dunia ini secara kehidupan, secara materi. Engkau dapat melihat segala yang baik, tetapi hatimu tidak menikmati kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar taat karena kasih. Yohanes 14 ayat 15. Tolong dibaca. Mari saudara, ayat yang pendek saja, tetapi merupakan sesuatu yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan adalah bahasa kasih yang paling dalam di hadapan Allah. Bahasa kasih yang paling dalam yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketaatan. Tanpa ketaatan, engkau tidak memiliki kasih kepada Allah. Amin. Mari, tanpa kasih, ketaatan itu sia-sia. Tapi tanpa ketaatan, kasih kepada Allah tidak saudara praktekkan. Firman Allah mengajarkan ketaatan itu harus karena kasih kepada Allah. Jikalau ketaatanmu karena hal-hal yang lain, taat di gereja karena ada sesuatu yang bisa didapatkan dalam gereja misalkan, itu bukan taat karena kasih. Tetapi kasih di dalamnya harus ada ketaatan. Siapa yang mengasihi Tuhan, ia pasti melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita bahwa Kristus taat kepada Bapaknya karena kasihnya kepada kita. Untuk Allah yang maha tinggi masuk ke dalam keterbatasan dunia ini, menjadi manusia seperti manusia ciptaan yang lain, hidup di tengah dunia penuh dengan dosa dan kejahatan. Ia sedia melakukannya karena kasih kepada kita semua. Tidak hanya itu saudara, sebelum ia ditangkap dan disalibkan, ia berkata kepada murid-muridnya, seperti mau mati rasanya. Ya. Begitu dia tahu persis apa yang akan dia alami, itu bukan sesuatu yang sangat gampang. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya, Bapa, kalau boleh, cawan salib ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Kehendakmulah yang jadi. Itulah ketaatan yang tertinggi yang menuntut pengorbanan yang sangat besar.
Karena dia mengasihi Bapa, maka dia berkata, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu, ketaatan yang seperti itulah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita lihat ke-12 muridnya, yang satu memang terhilang, tetapi ada yang menggantikan. Ke-12 murid Tuhan itu mengalami kehidupan yang tidak mudah di dalam dunia ini. Dalam mereka memberitakan Injil, dalam mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka adalah orang yang sangat ditentang, orang yang sangat dianiaya, dan hampir semua murid mati dianiaya. Hanya satu yang mati pada usia yang sangat tua. Tapi sebelum itu dia pernah dianiaya. Dia sampai digoreng dalam minyak yang sangat panas. Tetapi karena Tuhan menghendaki dia hidup dan akhirnya dibuang oleh orang-orang yang membencinya di Pulau Patmos. Siapa itu? Yohanes, Rasul Yohanes. Bapak Ibu, kalau para rasul dapat taat karena mengasihi Tuhan, mari, kalau Tuhan Yesus sendiri taat kepada Bapaknya karena mengasihi kita, maka ketaatan adalah bahasa kasih yang dialami oleh Allah dari kita. Amin. Saudara, yang suami istri yang mungkin sudah berpacaran lama dan lain sebagainya, saudara akan merasakan bahasa kasih dari pasangan. Benar tidak? Bahasa kasih dari pasangan kita. Kita dengan Allah, kita dilepaskan oleh darah Yesus dari belenggu dosa, dan kita dijadikan pengantin Kristus. Kita dijadikan orang-orang yang terikat di dalam kasih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kita punya hati, Tuhan, saya rindu menyatakan bahasa kasih-Mu kepadamu dengan taat kepadamu. Amin. Mari kita berikan hidup kita ini yang telah diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Mari kita katakan, aku rindu mengasihi engkau Tuhan, dan aku rindu menyatakannya dalam ketaatan kepadamu dalam hidupku sehari-hari. Kalau tadi taat karena kasih, kita lanjutkan, kasih dan setia tidak bisa dipisahkan. Kasih dan setia tidak bisa dipisahkan. Itulah ajaran firman. Dulu saya masih muda di sini, ada satu, ya masih muda juga, tapi sudah menikah. Dia cerita kepada saya, kami itu waktu itu memang berasal dari Jawa. Kami waktu itu satu dengan yang lain sangat mencintai tante. Orang tua tidak setuju sehingga kami lari menikah di
Kalimantan, menikah di Kalimantan. Tapi kemudian 1 tahun sesudah itu, 1 atau 2 tahun sesudah itu, kami bercerai. Lalu dia tanyakan, apakah kami itu bukan jodoh dari Tuhan? Sulit juga untuk menjawabnya. Tapi yang saya tahu persis, mereka belum betul-betul menyatukan hati dalam cinta. Mereka tidak mau mengenal pribadi, kesenangan, keinginan pasangannya, sehingga akhirnya mereka terpisah. Karena masalah-masalah yang tidak dimengerti satu dengan yang lain. Kita baca Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Mari silakan bacaan. Ratapan 3, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Iya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Kalau saudara bangun pagi, saudara dapat bangun, dapat bergerak, dapat melakukan sesuatu, itu adalah karena kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mazmur 36 ayat 6 mengatakan kasih setia Tuhan itu tinggi sekali sampai ke langit. Bapak Ibu dan saudara semua, kalau kita menjadi pribadi yang saling mengasihi antara kita dengan Tuhan, maka perhatikanlah bahwa kasih setia Tuhan itu tak pernah lepas dari hidup kita. Kasih setia Tuhan itu tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun. Lalu kalau kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya, bagaimana kasih setia kita kepada Tuhan. Mungkin saudara saat awal bertobat dari dosa, rasanya begitu indah hubungan dengan Tuhan. Roh Tuhan memenuhi hidupmu dan engkau punya semangat untuk mau setia mengasihi Tuhan. Tetapi setelah berjalan waktu beberapa lama, saudara lebih melihat kepada dunia ini, dan saudara ingin hidup di dalam keindahan dunia ini, maka kasih setia saudara kepada Tuhan jadi bagaimana? Jadi hambar. Kalau sudah hambar, ketaatan kita kepada Tuhan juga hambar. Benar tidak? Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dimulai dari perkara-perkara yang
kecil. Lukas 6:16 ayat 10. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia akan setia dalam perkara yang besar. Siapa yang tidak setia dalam perkara yang kecil, firman Tuhan mengatakan ia tidak akan setia dalam perkara yang besar. Dia tidak akan setia dalam perkara yang besar. Itu artinya apa? Jangan kita seperti orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus katakan, kamu seperti kubur, di luarmu dihiasi begitu rupa, tapi di dalamnya di sana ada tengkorak, apalagi kalau masih baru-baru itu ada daging yang dipenuhi dengan katakan orang Jawa katakan set ya, ada banyak set di situ yang menggerogoti daging-daging yang sudah busuk tadi. Wah, baunya sangat tidak enak. Demikian Tuhan dengan kita anak-anaknya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 kepada gereja Laodikia. Gereja Laodikia yang merasa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang setia kepada Allah dalam pikiran mereka. Tetapi mereka penuh dengan kesombongan. Mereka tidak betul-betul mengasihi Allah. Dan seperti Tuhan mengatakan di dalam kubur itu, bau menjijikkan. Orang kalau buka kubur yang masih beberapa hari, orang akan seperti mau muntah kalau seandainya saudara masuk di situ. Karena bau dan karena lihat itu set-set yang begitu itu sedang berkeriapan di situ, sungguh sangat menjijikkan. Saudara, kalau engkau tidak taat dan setia kepada Tuhan dari dalam hatimu, dari ketulusan hatimu, bukan dari yang lain. Kalau hanya di luarnya saja, seperti dikatakan Tuhan ingin memuntahkan. Tetapi kasih Tuhan itu luar biasa. Di tengah orang-orang yang dia ingin muntahkan, dia tetap memberi kesempatan. Aku berdiri di muka pintu hatimu, aku mengetuk pintu hatimu. Kalau kau mau membuka, aku akan masuk, aku akan beserta dalam hidupmu, aku akan makan bersama dengan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita sampai kepada hal-hal yang paling dianggap remeh pun dia tetap setia. Yohanes Pembaptis waktu mau membaptis Tuhan Yesus, dia berkata bahwa aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya saja. Tali kasut Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis tidak layak, tapi Tuhan katakan lakukan ya, sebagai sebuah ketaatan terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari perkara yang paling kecil, Tuhan Yesus sangat taat. Apalagi
lagi dengan perkara-perkara yang lain. Taat kepada Bapa. Karena itu, marilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun juga. Mari kita baca, seorang membacakan Amsal 3 ayat 3 dan 4. Mari. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Jangan buang waktu, saudara, silakan membaca. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tanamkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu. Apa itu? Kalung itu apa, saudara? Kalung itu hiasan. Biarlah hiasan kehidupan kita adalah kasih kepada Allah, setia kepada Allah, dan kepada sesama. Biarlah kasih setia menjadi hiasan hidup kita, menjadi nyata dalam segala tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita sehari-hari. Dan biarlah kasih setia itu diapakan tadi? Dituliskan pada loh hati kita. Kasih setia kepada Allah bukan hanya sesuatu yang dapat kita nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari, tetapi kasih setia kepada Allah itu tertulis di dalam loh hati kita. Bukan dari luar, tetapi dari dalam terlebih dahulu. Biarlah hati kita tulus, jujur, mengasihi Allah, setia kepada Allah, taat kepada firman Allah. Saudara mungkin bisa 1000 kali mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kata-kata itu kasih gombal, saudara. Kalau kita tidak mau hidup taat kepadanya. Berapa banyak kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus, tetapi apakah hatimu, hidupmu sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan dan mau taat, setia kepadanya? Jangan banyak mengatakan gombal, tetapi mengatakan sesuatu yang gombal di hadapan Tuhan. Saudara boleh menyanyi dengan suara yang indah di depan saudara yang lain mengasihi Yesus, tetapi tuliskanlah, ukirlah di dalam hatimu terlebih dahulu bahwa engkau mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia dan setia, taat, mengasihi Tuhan sampai Tuhan memanggilmu, maka mahkota kemuliaan akan diberikan kepadamu. Kalau engkau tidak mau taat,
engkau tidak mau setia kepadanya, engkau tidak mau mengasihi dia, jangan harapkan mahkota kemuliaan yang kau dapatkan. Mahkota kemuliaan hanya diberikan kepada mereka-mereka yang mengasihi Tuhan, setia kepadanya, taat melakukan firman-Nya. Saudara, kenapa kita belajar tentang firman ini? Tuhan ingin saudara dan saya menikmati hidup dalam kasih, saling mengasihi antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara bisa, bapak atau ibu atau saudara-saudari bisa merasakan indahnya cinta manusia itu, dan mungkin kadang-kadang terlalu membayangkan, aduh indahnya cintanya orang ini kepadaku. Saudara, apakah kita tidak bisa mengalami keindahan cinta Tuhan yang mengalir di hati dan jiwa kita? Keindahan kasih Allah, keindahan cinta Allah itu akan dicurahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Kalau hati kita taat, setia, mengasihi dia. Sangat indah saudara kalau kasih itu mengalir dalam hidupmu. Dan kasih itu akan mengalir dan terus mengalir di dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi orang yang walaupun mengalami berbagai hal dalam kehidupan, engkau tetap menikmati indahnya kasih Tuhan. Karena itu ketaatan, karena kasih bukan sesuatu yang mudah. Mas Andres, ketaatan karena kasih bukan sesuatu yang mudah. Seringkali manusia suka berbuat sesuai dengan keinginan pribadi kita, sesuai dengan kesenangan pribadi kita, dan kita melanggar prinsip-prinsip ketaatan. Itulah manusia. Ada kecenderungan di dalam hidup kita untuk melakukan segala yang menyenangkan. Tetapi kalau aku mengambil keputusan, kesetiaan adalah sikap hati yang konsisten dan membutuhkan komitmen yang kuat. Setia mengasihi Tuhan bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Perlu ya, setia yang konsisten, setia terus mengasihi Tuhan. Itu perlu ada komitmen yang kuat di hati kita, kesungguhan hati kita, ketulusan, kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti Dia begitu mengasihi kita dan setia mengasihi kita, Dia selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita belajar menyangkal diri. Jangan suka hanya menuruti keinginan pribadi kita. Komitmen itu penting, saudara. Saya tidak akan hidup saat ini dan saya tidak akan sehat saat ini, saya tidak akan berdiri di hadapan saudara kalau saya tidak membuat komitmen di hati saya untuk mau mengasihi Tuhan dan taat setia kepada Tuhan. Semua yang baik yang saya alami
saya punya hubungan denganmu. Tetapi apakah itu karena hanya komitmen saya saja? Tidak, saudara. Ada dua hal. Hal yang kedua ialah kita mempercayakan hidup ini, mempercayakan hari-hari kita ini kepada Tuhan. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Saya kadang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau itu Tuhan. Saya manusia seperti saudara. Tuhan, saya tidak mau. Tetapi Tuhan katakan, lakukan itu. Dan waktu saya belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya menikmati kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Jadi Allah yang penuh kasih itu menuntut ketaatan, kasih setia kita kepadanya, tetapi Ia tidak membiarkan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ia memberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Betapa besarnya kasih Allah. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Yang penting hati kita tulus, jujur di hadapan Allah. Apapun yang kita pikirkan, kita ada dalam hidup kita. Kalau kita tahu hari itu saya telah memikirkan sesuatu yang tidak benar, saya harus berobat kepada Tuhan. Kalau hari itu saya mau membalas kejahatan dengan kejahatan, saya harus berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Tolong aku oleh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh pertolongannya kita dapat menjalani hidup, mengasihi Tuhan, setia kepadanya sampai mati. Sampai mati kita akan setia kepadanya. Percayalah, Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa itu akan memegang tangan kita, menolong kita, menguatkan kita, memimpin kita menghadapi segala macam yang ada di dalam kehidupan. Rahasianya, dekatkan dirimu tiap hari kepadanya. Berikan jam waktu yang terbaik untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jam yang pertama sejak kita bangun dari tidur, kita berikan kepadanya. Kita mohon Dia hadir memenuhi hati kita. Kita mohon Roh Kudus membimbing kita. Kita baca dan renungkan firman Allah. Kita mohon Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Maka kita akan dapat hidup saling mengasihi antara kita, antara pribadi kita dengan Allah dan pribadi kita dengan sesama manusia. Itulah rahasianya, saudara. Mari kita akan melihat hidup kita, apa jiwa kita selalu rindu akan Dia. Apa kita haus akan kasih Allah mengalir dalam diri kita. Kita datang kepadanya, mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan itu, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu.
siang ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Roh Allah akan hadir dalam hatimu kalau jiwamu haus rindu akan Dia. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Dapatkah kita sungguh-sungguh berkata, namamu kami puji di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu. Mari kita nyanyikan ini. Bukan hanya sebagai kata-kata yang begitu saja. Mari kita katakan di hadirat Tuhan. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau.
taat dan setia kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu telah menasihati kami agar kami tetap setia kepadamu dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami yang terjadi. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dosa yang telah kami pelihara Tuhan. Saat ini kami mau berkomitmen, kami mau setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk merenungkan betapa kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sekecil apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lebih untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kehidupan hari lepas hari, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat marifat-Mu atas beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Perbarui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menerima berkat firman-Mu. Kami pulang dengan membawa berkas-berkasnya dan kami akan hidup dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir. Terutama kita berdoa untuk saudara Ruki yang sedang sakit di Surabaya, dengan saudari kita Resma, dan beberapa banyak yang lain yang tidak hadir pada saat ini. Kita mohon tangan Tuhan atas masing-masing pribadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Setiati akan berdoa buat mereka. Kami mengucap syukur ya Allah karena kasih setia-Mu bagi kami. Sampai saat ini kami ada, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semua karena anugerah kasih-Mu bagi kami. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang tidak bersama dengan kami karena mereka sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya kasih setia-Mu dengan kuasa darah Kristus boleh menjamah dan menyembuhkan mereka Bapa. Terkhusus kami berdoa buat Luki Tuhan, kekuatan, kesehatan Kau berikan baginya, kesembuhan yang sempurna, dan terlebih berikan kekuatan untuk boleh setia dan taat kepadamu sampai pada akhirnya. Kami ingat saudara kami juga yang lain Tuhan. Kami berdoa buat tulis, kiranya kesembuhan boleh sempurna dalam kehidupannya Bapa. Pengharapan hanya padamu, kekuatan hanya padamu ya Tuhan, dan berharap kepadamu tidak mengecewakan. Karena kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir karena sakit, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini lemah, sakit secara rohani dan meninggalkan Engkau, Bapa di dalam surga. Allah Roh Kudus, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesembuhan dalam hatinya, agar mereka boleh memandang bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya minggu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam sukacita karena kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dari tempat ini dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan pada kita.
Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, menguatkan, menghibur kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita senang hari ini ada